Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Benilas Pakpahan dengan NIM C1C0222015 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MMC CIQNR CSRS. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Desain Riset. Yang pertama, definisi desain riset. Desain merupakan suatu aspek perencanaan yang penting dan mesti diperhatikan dalam melaksanakan suatu penelitian. Desain penelitian menuntun peneliti untuk mengikuti langkah-langkah atau prosedur penelitian yang mesti diikuti dan tidak boleh melenceng dari langkah-langkah atau prosedur tersebut. Apabila melenceng dari langkah-langkah atau prosedur tersebut, maka konsistensi penelitian tidak terwujud dan ini menyebabkan penelitian yang baik tidak akan berwujud. Menurut Arkonto 2010, desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar, seseorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena akan bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Selanjutnya, pentingnya perencanaan desain riset. Cara pengumpulan itu harus seefisiensi mungkin, artinya dengan biaya yang rendah, tenaga yang sedikit, serta waktu yang relatif singkat tetapi bisa memberikan informasi yang cukup teliti. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam research design antara lain: 1. Identifikasi dan pemilihan persoalan riset. 2. Perumusan persoalan riset. 3. Pembuatan definisi atau konsep dan cara pengukuran variabel. 4. Metode sampling dan teknik pengumpulan data. 6. Editing, coding, dan processing data. 6. Metode analisa data. Dan ketujuh, laporan riset. Selanjutnya, tujuan desain riset. Desain penelitian mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk menjawab pertanyaan peneliti dan mengawal varians. Adapun tujuan desain riset secara umum sebagai berikut. 1. Bagi seorang peneliti untuk memastikan bahwa kesimpulan yang mereka buat dapat dibenarkan. Langkah ini berarti bahwa peneliti harus mengkonfirmasi atau menyangkal hipotesis. 2. Memperluas pemahaman peneliti tentang topik dan untuk membuat mereka lebih sadar tentang bagaimana tempat kelompok dan pengaturan. Selanjutnya, jenis-jenis desain riset. Yang pertama, desain sampel. Dalam merencanakan pemakaian data, diperlukan desain sampel yang representatif sesuai dengan tujuan penelitian maupun kesimpulan yang diambil. Yang dua, desain instrumen. Mengenai instrumen atau alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, dapat digunakan alat yang terstruktur atau kurang terstruktur, perlu evaluasi terlebih dahulu. Yang ketiga, desain analisis. Desain analisis memerlukan alat-alat analisis seperti pemakaian metode statistika yang sangat berkembang. Yang selanjutnya, desain administratif. Pelaporan secara tertulis mengenai hasil riset yang dibuat berdasarkan standar yang umum diberlakukan. Desain ini bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Jadi dalam riset dengan desain ini jangan melakukan kesimpulan yang terlalu jauh atas data yang ada, karena tujuan ini dari desain ini hanya mengumpulkan data yang fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan. Perencanaan sangat dibutuhkan agar uraiannya dapat mencakup seluruh persoalan dan informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan. Data yang mendeskripsi biasanya langsung digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan. Penelitian ini relatif sedikit memerlukan teorisasi dan hipotesis, serta dapat bekerja pada suatu variabel saja. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.